Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus untuk orang-orang yang sudah bertugas. Dan selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Pendeta Robin dan Ibu sedang ada di Bali G ya. Mereka pagi hari ini kirim salam buat kita semua. Dan kita semangat. Mereka juga kemarin sore mengadakan GLC ya, pertemuan seminar untuk pernikahan. Dan inilah suasananya di sana. Dan mereka kedatangan tamu sebanyak 42 orang. Mari kita sama-sama doakan juga supaya lewat GLC ini yang ada diadakan di Bali G akan banyak orang-orang mengenal secara dalam Yesus, dan akan banyak orang-orang juga yang akan dimenangkan dan pada akhirnya bisa menjadi murid Yesus. Sekali lagi kita berikan aplaus. Dan Bapak Ibu, selamat pagi. Saya secara pribadi menyambut kita semua di sini. Ada juga saudara kita yang dari Jakarta ini, Bang Julius ya. Selamat pagi, kita sudah kenal semua ya. Ada saudara kita dari Tangerang juga, Brother Daniel ya, Silitonga ya, dan akan tinggal di Siantar, dan nanti untuk kita semua bisa spend time berproses juga dengan mereka ya. Sebelum pelajaran dibagikan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini bisa kembali berkumpul di tempat ini, bisa beribadah kembali, memuji Engkau, kami bisa bernyanyi Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah hari ini Tuhan yang Abraham sembah, Tuhan Allahnya Ishak juga Tuhan. Bahkan Tuhan Allah yang membawa bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel, keluar dari Mesir. Dan hari ini Engkaulah Tuhan yang kami sangat percaya. Engkaulah yang hari ini kami sembah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau pilih kami Tuhan dari sekian banyak orang di luar sana, untuk kami bisa mengerti lebih dalam, mengenal lebih dalam tentang Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa benar-benar berjuang, bertekun untuk bisa melakukan apa yang Kau inginkan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami menyadari ini bukan suatu hal yang mudah Tuhan, butuh perjuangan, butuh usaha Tuhan. Hari ini saya akan berbagi firman Engkau. Bantu saya Tuhan, sertai saya. Biarlah apapun yang saya sampaikan Tuhan itu
mewakili perasaan dan pikiran Engkau Tuhan. Saya orang yang terbatas, saya orang yang banyak sekali kekurangan Tuhan. Sertai saya, biarlah Tuhan apapun yang saya sampaikan ini berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah juga apapun yang akan saya bagikan Tuhan ini bisa membantu kami semua untuk kami bisa bersemangat lagi dan semakin bersemangat menjadi murid Engkau Tuhan, menjadi pengikut Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, sertai ibadah kami dari awal hingga nanti kami bisa berfellowship Tuhan, hingga juga kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, bulan ini sudah minggu ketiga ya, dan hari ini saya akan berbagi, dan tema kita adalah tema kita di bulan ini adalah satu-satunya. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita mau sembah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, Tuhan yang mana? Kan itu kan, yang satu-satunya ini yang mana Tuhannya? Minggu pertama Bapak Pendeta Robin juga sudah menjelaskan tentang saat hidup kita bulan ini, tentang keluarannya, di mana di buku Keluaran dibagi menjadi 2, ayat 1 sampai ke 8. Kita bisa belajar dari sana apa yang Allah perbuat untuk menebus Israel dari perbudakan di Mesir. Dan bagian kedua, setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang Allah firmankan kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka hidup setelah dibebaskan. Saya percaya kita juga semua sudah baca ya. Saya sendiri, saya sangat semangat baca buku Kejadian sampai Keluaran, itu sangat masih menarik. Saya percaya juga Bapak Ibu sekalian di sini sudah baca dan semangat membaca ya. Ini minggu pertama Bapak Pendeta Robin. Nah, ini dia waktu bangsa Mesir semakin bertumbuh, bangsa Israel semakin bertumbuh, semakin jumlahnya semakin banyak di Mesir. Bahkan kalau kita tahu ceritanya juga, mereka sampai ketakutan, bangsa Mesir ketakutan, dan mereka sampai raja yang memimpin saat itu harus membunuh setiap laki-laki yang lain. Tapi semakin ditindas, mereka semakin bertumbuh. Nah, poinnya adalah hari ini gak usah khawatir, semakin kita ditindas, semakin kita dianiaya, itu sebenarnya salah satu cara untuk kita semakin bertumbuh. Jadi kita harus semangat dengan penindasan. Ketika kita dianiaya, kita harus semangat. Itu tandanya kita mau semakin bertumbuh. Amin. Dan kita tahu juga setelah itu perjalanannya, nanti di pengajaran Bapak Anton akan jelasin lebih detail ya tentang pengajarannya. Nah, hari ini saya mau review aja sedikit supaya nanti kita ingat kembali yang sudah Bapak Robin sampaikan di minggu pertama. Setelah itu dengan Tuhan buat banyak ulah untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, sampai Musa juga membelah Laut Merah ya, ingat ya. Dan minggu kedua Bapak Pendeta Robin juga sudah menyampaikan ke kita semua di sini, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian. Kita tahu juga ini ya, kemarin sudah Pak Robin jelasin, harusnya mereka bisa dari sini ke sini, tapi mereka harus melewati ini semua. Tuhan punya tujuan kenapa Tuhan buat itu terjadi. Yang pertama, berjalan dengan Tuhan untuk mengubah pola pikir kita. Jadi saat berjalan dengan Tuhan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel saat itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengubah pola pikir bangsa Israel.
yang sudah lama dibentuk di Mesir dengan tradisi dan didikan-didikan bangsa Mesir saat itu. Makanya waktu sebelum Musa diutus memimpin bangsa Mesir, bangsa Israel salah terus, Mesir terus. Ini otaknya masih di Mesir ini. Mesir, mata Mesir. Waktu Tuhan mengutus Musa, Musa kan dari kecil dia dididik di kerajaan ya, dididik dengan kerajaan. Tapi sebelum Tuhan mengutus Musa, dia harus pergi dulu mengungsi karena ada kejadian ya ke Midian. Dia jadi penggembala di sana. Lucunya dia orang yang sudah dididik dengan tradisi yang di kerajaan. Apa ya? Kalau sekarang itu ibaratnya dia dididik di dalam kota keluarga darah biru. Maksudnya bukan di keluarga miskin. Tapi Tuhan sengaja membuat dia pergi dulu ke Midian. Tuhan mau bentuk, kamu mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, gak bisa dengan pola pikir, harus dengan caranya Tuhan. Jadi dia sekolah dulu di Midian. Kalau saya bilang dia sekolah di University of Midian. Dan tujuannya adalah untuk ketika mereka bangsa Israel berjalan bersama Tuhan, Tuhan mau pola pikir mereka yang dulu sudah tertanam di Mesir berubah. Jadi Tuhan mau bangsa Israel mau melewati perjalanan ini dengan caranya Tuhan, dengan pola pikirnya Tuhan. Sama hari ini kita sebagai pengikut Yesus, Tuhan mau dan sangat ingin kita mengikuti Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, bukan lagi dengan cara kita, bukan lagi dengan pola pikir kita yang lama, tapi caranya Yesus lah yang mau kita ikuti. Makanya ketika kita udah pertama-tama jadi murid, berat ya, nggak gampang. Aduh, kok jadi begini? Yang dulu aku kebiasaannya seperti ini, harus begini kan? Nggak mudah ya, betul ya? Atau gampang? Berat nggak? Kok lemas? Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan sangat ingin bangsa Israel pola pikirnya berubah, pandangannya berubah, tidak lagi mengingat cara mereka yang lama. Ketika ada perjuangan, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, dia tidak ingat lagi bahwa peri yang di Mesir. Kemarin istri saya nanya, kita lagi share tentang pembacaan kita di Keluaran. Iya, kenapa bangsa Mesir, orang mereka kan pergi dari Mesir membawa harta banyak, membawa ternak-ternak, kok sampai di sana mereka nggak bisa makan, nggak, malah kekurangan makanan gitu. Jadi saya bilang, ya kemungkinan satu sudah habis hartanya, kemungkinan nggak ada dijelasin di Alkitab. Tapi yang kedua adalah bisa jadi kan mereka di padang gurun, mereka kan hanya bawa harta. Ya kan mereka kok bisa bikin lembu dari emas, emasnya banyak kan mereka memang. Kok makan pun susah, kok nggak dijual emasnya, mungkin begitu maksudnya. Gak tahu kenapa kok sampai seperti itu kalau dipikirkan istri itu ya. Kok bisa muncul itu? Terus saya bilang ya kemungkinan mereka di padang gurun, yang ada ternak, harta, emas, rempah-rempah nggak ada di sana. Jadi ketika mereka mau potong sapi pun, mau masak yang enak nggak bisa mungkin. Mungkin ini hanya mungkin aja, ini menurut aku. Jadi ketika mereka mau buat masakan yang enak nggak ada, makanya yang diingat mereka itu bawang pre. Gak ada rempah-rempah. Kok bawang pre, timun, itu yang diingat. Padahal mereka sebenarnya banyak bawa harta yang luar biasa, kan? Kok bisa hanya bawang pre yang diingat? Nah, sama hari ini kita jadi murid, itu kan suatu hal yang berkat yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, kok yang kita ingat masalah kecil yang dulu sebelum jadi murid. Kok bawang pre gitu. Mungkin hari ini kita sama bangsa Israel saat itu.
Dan yang kedua, berjalan dengan Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi Tuhan pengen ketika bangsa Israel berjalan bersama Tuhan, Tuhan ingin kualitas hidup bangsa Israel itu meningkat, semakin mirip dengan Tuhan, semakin mirip dengan Kristus. Karakter kita hari ini sama. Kita jadi pengikut Yesus. Tuhan mau semakin hari karakter kita semakin berkualitas. Itu yang Bapak Robin sampaikan minggu kedua kemarin ya. Kita berjalan dengan Tuhan untuk bisa pola pikir kita berubah mindset. Makanya kita waktu kita belajar pertobatan, metanoia kan. Jadi perubahan pola pikir kita yang dirubah. Jadi nggak pola pikir lama lagi, pola pikirnya Yesus yang kita ikuti. Amin. Dan ini ya, kalau kita lihat perjalanannya, ada saat dimana mereka tiba-tiba nggak ada air, mereka marah. Musa juga marah. Musa bimbing mereka, dia melawan. Jadi maksudmu kamu bawa kami keluar dari Mesir, maksudmu gimana? Mau bunuh kami di sini? Hari ini sama. Sebagai seorang murid, pembimbing mungkin kasih begini kamu harus buat. Begini kamu harus buat. Nah itu kan kamu. Kita seperti bangsa Israel itu kan. Bahkan ketika mereka nggak ada makanan, Tuhan turunkan manna ya. Baru burung puyuh, burung apa? Puyuh ya. Ketika mereka kepanasan, Tuhan buat tiang awan supaya nggak panas. Kurang apa lagi? Itu langsung Tuhan buat terjadi. Ketika malam gelap, kan nggak ada listrik. Tuhan buat tiang api. Ketika waktu saya baca, ada juga di situ dibuat waktu dia Tuhan suruh Musa membuat bait suci, nanti kamu buat lampu, kamu buat ini. Waktu itu udah ada PLN ya saat itu di sana. Kok disuruh buat lampu, lampunya dari mana? Gak ada dijelasin. Bahkan ada lagi dibilang apa itu? Lupa saya. Nanti kalian baca. Terbuat daripada ininya ikan paus. Ikan paus. Kok di padang gurun mereka suruh Tuhan suruh ikan paus, dari mana mereka nyari ikan paus padang gurun? Tapi itu pun terjadi dan akhirnya Musa lakukan itu. Persis apa yang Tuhan buat Musa lakukan. Dan hari ini minggu ketiga saya akan berbagi. Kalau minggu pertama apa? Yang kedua mengapa Tuhan buat itu. Nah hari ini bagaimana? Saya mau sharing bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Saya mau sharing juga nanti perjalanan saya secara pribadi sebagai seorang murid. Apa yang terjadi? Apa yang membuat saya berhenti dan apa yang membuat saya jalan terus. Dan inilah yang menjadi tema kita juga bulan ini. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Menarik ya. Nama Tuhan dibilang di sini, nama Tuhan adalah cemburuan. Sementara di 1 Korintus 13 ayat 4, Paulus bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tapi kok Tuhan bilang saya cemburu? Paulus bilang kasih itu tidak cemburuan. Bingung kita. Bingung enggak? Tapi ini menarik. Sama seperti Tuhan katakan juga kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang penakut, ya. Tetapi Tuhan mau kita punya rasa takut akan Tuhan. Mulai ngerti ya. Jadi maksudnya cemburu. Nanti saya jelasin maksudnya apa. Bahkan juga Tuhan bilang kita tidak bisa berduka cita karena dunia, tapi Tuhan mau kita punya duka cita menurut kehendak Allah. Dan yang berikutnya, Tuhan juga nggak suka kita menjadi seorang yang pemarah, betul. Tapi Tuhan juga mau kita marah atau jengkel
terhadap dosa-dosa kita. Itu sama-sama marah. Tapi marahnya beda. Sama seperti hari ini Tuhan bilang saya cemburuan. Tapi Paulus bilang kasih itu tidak cemburu. Gimana ini? Lagi cemburu dia. Nah, cemburu Elkana di bahasa Ibrani dia bilang cemburu itu cemburuan, jelas God. Cemburunya Tuhan Allah yang cemburu, artinya adalah Allah yang mengasihi dengan menyala-nyala. Jadi seperti Tuhan mengasihi kita menyala-nyala, bersemangat. Makanya Tuhan cemburu. Maksudnya, jadi kalau di kata cemburu sendiri, Tuhan ada 6 kali mengucapkan bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburu. Nanti kalian bisa baca di Keluaran 20 ayat 5. Ini ya, ada 6 kali Tuhan katakan saya adalah Tuhan yang cemburuan. Kenapa Tuhan menjadi Tuhan yang pencemburu? Itu yang akan mau saya bagikan hari ini. Ya, kita baca sama-sama dari Keluaran 34 ayat 10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Kenapa Tuhan menjadi seorang yang pencemburu adalah karena Tuhan sudah membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Jadi Israel menjadi bangsa pilihan, menjadi bangsa yang istimewa bagi Tuhan, menjadi spesial, menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Di Yeremia kita lihat tadi, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kenapa Tuhan menjadi seorang Tuhan yang cemburu? Karena Tuhan sudah buat perjanjian kepada bangsa Israel dan menjadikan bangsa Israel menjadi miliknya Tuhan. Jadi bangsa Israel mulai saat itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Sama ya seperti kita di sini orang-orang menikah ya. Ketika kita mengucapkan janji nikah di altar, saya dulu pas setelah saya menikah dengan istri saya, hari itu juga Pinci adalah milik saya. Jadi Pinci tidak bisa lagi hidup dengan semaunya dia. Itu perjanjiannya. Ya. Saya juga tidak bisa lagi hidup semaunya saya. Kita Pinci sudah jadi milik saya sudah milik dia. I belong to you, you belong to me. Sama-sama memiliki. Itulah kurang lebih seperti itulah perasaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi kenapa Tuhan menjadi cemburu? Karena setelah kita ini kan waktu saya baca ini, wow, saya merasa saya sangat spesial di mata Tuhan. Gila, Tuhan cemburu. Ketika saya mulai condong ke yang lain, Tuhan cemburu loh. Hari ini saya menikah, bisa nggak saya sembarangan lagi dengan wanita lain? Tiba-tiba ada cewek yang ngajak nonton. Gimana perasaan Pinci? Saya ada yang ngajak saya loh nonton cewek. Terus Pinci datang, oh ya sana. Kalau bisa nonton 3
3 film ya, kamu lagi butuh refreshing, misalnya gitu. Atau tiba-tiba saya ada jalan-jalan, tiba-tiba saya lagi gandeng cewek, terus ketemu dengan brother sister, kenalin dong. Ada yang begitu, yang pasangan menikah. Atau tiba-tiba istri saya bilang, nanti aku mau pergi ya sama cowok lain, jalan. Ngerti? Gimana perasaan saya? Siapa itu? Oh, pasti akan marah saya. Itu maksudnya itu cemburu. Seperti itulah perasaan Tuhan hari ini sama kita. Kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup dengan semaunya kita. Seperti pasangan menikah sudah menjadi satu, tidak lagi bisa hidup seperti yang dia inginkan. Kenapa Tuhan menjadi pencemburu? Karena kita miliknya Tuhan. Pernikahan kita di mana? Hari ini dunia terbalik. Waktu pacaran sudah merasa memiliki. Bahkan kita temui juga banyak pasangan juga masih pacaran, cemburuannya mati-matian, udah seperti merasa memiliki. Jadi kita bersyukur ya di jemaat, mungkin yang single-single yang masih kampus, kita dibimbing di mana pacaran yang betul. Jadi hari ini keyakinan saya, kalau kalian masih pacaran, baik itu di dalam jemaat ataupun di luar, itu belum milik Anda, masih bisa diganti. Itu keyakinan saya. Jadi makanya kenapa kok terbalik? Kok sekarang waktu masih pacaran, dikit-dikit pacarnya cemburu, padahal belum miliknya. Setelah menikah, terserahlah. Terbalik dunia ini. Itu salah satu mindset yang mau diubah Tuhan. Mindset kita jangan terbalik. Amin. Jadi ketika sudah menikahlah, kita bisa merasa memiliki. Jadi kalau ada yang pacaran di sini ya, kalau pacarmu bicara dengan brother lain, nggak usah kamu cemburu. Itu belum milikmu. Tapi kalau istrimu bicara dengan laki-laki lain, itu baru kita cemburu. Kok sekarang malah terbalik, istrinya pergi sama laki-laki lain tidak cemburu, waktu pacaran pacarnya pergi kok cemburu. Jadi itulah makanya ada perjanjian pernikahan. Jadi kita sudah menikah dengan Tuhan. Tuhan bahkan anggap kita itu di Efesus ya, dia bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu kepada istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Maksudnya adalah kita sebagai jemaat, kita sebagai murid-murid Yesus adalah hubungan suami istri antara jemaat dengan Kristus. Jadi mungkin single nggak nyambung sama saya yang pelajaran ini tentang pernikahan. Enggak, ketika kita mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, saat itulah kita menikah dengan Yesus. Minggu lalu saudari kita sambut juga ya, saudari Fani mengambil keputusan jadi murid. Kita berikan tepuk tangan, selamat datang. Ada juga Ines, kita sambut juga. Satu lagi mana? Elizabeth. Rena, mana Rena? Rena kita welcome juga Rena, putri kedua dari Bapak Pendeta Robin ya. Dan jadi Elizabeth. Ya, ada Elizabeth juga kita welcome ya. Mana? Ya. Elizabeth. Oh, Elizabeth. Oh. Ini masih ada martabat Mesir ya. Nah, saya mau sampaikan adalah kepada single kampus, itu hubungan pernikahan.
Ketika kalian mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus, kalian mengambil keputusan menikah dengan Yesus. Kalian menjadi milik Yesus hari ini. Jadi tidak bisa lagi kalian hidup dengan semaunya kalian. Tapi kalian hidup apa maunya Yesus. Jadi jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Ketika saya menikah, kita pasangan menikah di sini ya. Ketika kalian menikah, salah satu unsur konflik adalah ketika kita bicara masa lalu. Itu pasti akan ke-trigger. Pasti akan konflik itu. Dulu aku begini, bapakku, orang tuaku dulu begini. Ya udah, kamu pergilah sama bapakmu. Dulu saya dibesarkan begini. Dulu pertama-tama menikah istri saya sering dulu buat begini. Begitu, bilang begitu sama saya. Saya ingin kamu itu seperti bapak saya. Menikahlah kamu sama bapakmu. Saya bukan bapakmu. Saya suamimu. Agak berat ngomongnya. Saya suamimu. Jadi seperti itulah perasaan Tuhan. Bayangkan, aku coba pikir, beruntung. Saya merasa spesial, merasa sangat beruntung. Ketika saya melenceng aja sedikit, Tuhan cemburu. Tuhan jelas betapa sangat spesialnya kita jadi seorang murid. Sampai-sampai Tuhan cemburu loh sama kita. Bahkan Tuhan menganggap hubungan kita dengan Dia seperti suami istri. Berarti apa? Kita spesial tadi ya di mata Tuhan. Harusnya apa? Kita bersyukur. Respon kita harusnya menjadi setia, menjadi bertumbuh terus, tidak main-main dengan Tuhan. Amin, suami istri. Ini juga ayat saya bagikan waktu baptisan saudari kita Fania. Dia bilang, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah miliknya Allah. Wow, kita miliknya Kristus. Jadi udah ngerti sekarang arti kenapa Tuhan cemburu. Ketika kita hidup sesuai dengan hanya mengikuti keinginan kita, tidak lagi mengikuti keinginan Tuhan, saat itulah Tuhan cemburu. Coba kalau istri kita atau pasangan kita hidup semaunya, apa kata pasangannya tidak pernah didengar. Dulu saya adalah waktu baru-baru menikah itu, kebetulan kita kan menikah tidak di jemaat. Kita juga membangun hubungan pacaran tidak di jemaat. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ketika kami pertama-tama menikah, saya itu dulu kasih kebebasan sama Pince. Saya nggak mau kontrol dia. Dalam hati saya nggak mau nanti ketika saya menikah dia merasa dikekang. Jadi saya kasih kebebasan, dia pergi mau sama siapapun terserah. Tapi ternyata itu masalah. Ketika kita jadi murid, kita di konseling, kita dibimbing, kamu ada masalah tuh. Kenapa? Istrimu pergi misalnya dengan teman-temannya, kok kamu nggak merasa apa-apa? Iya juga ya. Akhirnya saya dibantu. Untuk saya justru bayangkan, saya dibantu untuk saya bisa punya rasa cemburu. Dibantu orang kok sampai dibantu loh saya itu supaya ada rasa cemburu. Maksudnya kamu harus pastikan istrimu di mana, lagi ngapain, dengan siapa, lagi berbuat apa. Seperti lagu itu, ada lagunya itu. Dan hari ini saya bersyukur Pince gak bisa lagi sembarangan mau pergi kemana-mana, harus izin sang pemiliknya.
dia sudah milik saya, tidak bisa lagi. Bahkan kalau misalnya dia ada acara dari sekolah, dia harus izin. Kalau saya, no, tidak bisa. Bahkan sekarang kalau dia pergi, saya harus pastikan siapa-siapa temannya. Dan nggak tahu, saya bersyukur sih hari ini saya jadi punya rasa cemburu. Kalau istriku pergi, meskipun rame-rame, tapi istriku pergi, saya lagi jadi ada rasa cemburu itu. Saya mau pastikan dia dengan siapa. Jadi seperti itulah perasaan Tuhan sama bangsa Israel saat itu. Dan hari ini sama kita murid-muridnya, seperti itulah perasaan Tuhan. Tuhan sangat cemburu ketika kita hidup sesuai dengan apa keinginan kita. Ketika kita ada Allah-Allah lain yang kita lebih condong hatinya ke sana, daripada akhirnya sebagai murid Yesus kita tidak bertumbuh. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan cemburu? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Jadi harus yakin itu kita miliknya Tuhan loh. Jadi nanti ke depan udah semakin dapat ini ya. Kenapa begitu kita sangat antusias kasih tahu, bimbing yang punya anak bimbingan anak bimbingannya. Kita mau merubah pola pikir ini. Tuhan mau merubah ini loh, kamu harus yakin. Jadi bukan maunya pembimbing sebenarnya. Kita bersyukur, saya bersyukur dengan Pince ya. Kita banyak dibantu, banyak hal kita dibantu. Dari hal-hal kecil, bahkan tentang anak, pernikahan. Kita sangat, yang membuat kita happy, kita bisa merasa enjoy ketika kita lakukan. Jadi lakukan aja. Gak usah pikirin hukum Taurat, gak usah pikirin lakukan hukum Taurat. Hal kecil aja lakukan. Di rumah pasangan suami istri seperti apa? Bagi tugasnya gimana? Yang kedua, kenapa Tuhan sangat cemburu dengan umatnya? Keluaran 34 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengah kamu. Kenapa Tuhan cemburu? Karena ada berkat yang mau Tuhan kasih sama kita, yang Tuhan tidak mau suatu saat itu hilang. Jadi ada berkat yang Tuhan pengen mau sampaikan ke kita. Makanya dia bilang di ayat itu, janganlah kau mengadakan perjanjian dengan mereka. Mereka itu bangsa-bangsa lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Kamu harus percaya, aku akan menghalau dari depanmu bangsa ini yang akan menjadi menghalangi mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Hari ini sama. Bangsa-bangsa lain itu adalah, ya itulah masalah-masalah kita. Itulah pergumulan-pergumulan kita. Itulah yang akan menghalangi kita. Dan ketika kita akhirnya mengadakan perjanjian dengan bangsa lain, penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya apa? Supaya akhirnya itu yang menjadi jerat bagi mereka. Itu yang akhirnya membawa mereka nanti condong ke Tuhan yang lain. Jadi Tuhan cemburu karena Tuhan gak mau kita kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan kepada bangsa Israel berkat, tapi ketika mereka mulai memilih condong kepada yang lain, ya berkat itu akan hilang. Dan Paulus sangat mengerti akan hal ini.
2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3, dia bilang, Paulus bilang, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Jadi cemburunya Tuhan adalah cemburunya ilahi. Cemburu Tuhan tidak ingin kita itu terjerat dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bahkan kita ini dianggapnya seperti perawan suci kepada Yesus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi Paulus sampai ada rasa takut, rasa cemburu, aduh nanti murid-murid gimana? Lebih condong hatinya nanti bisa nanti dia nggak setia lagi. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bagaimana Hawa diperdayakan ular? Kita tahu ceritanya di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu pun memakannya. Seperti itulah Hawa diperdaya oleh ular. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa hari ini yang lebih menarik perhatian kita daripada Tuhan? Sama seperti Hawa. Kalau kita tahu ceritanya, akhirnya Adam dan Hawa Tuhan usir dari Taman Eden. Yang harusnya berkat lebih daripada yang Hawa dan inginkan bisa dia dapat, akhirnya hilang. Hari ini sama, Bapak Ibu, kita bisa datang beribadah ke tempat ini. Tapi betulkah hari ini Tuhan adalah hal yang penting dalam hidup kita? Kita datang beribadah, tapi apakah karena Tuhan hal yang penting? Atau itu sudah menjadi rutinitas? Atau nanti kalau misalkan saya nggak datang, nanti saya misi, saya dianggap tidak hadir, nanti saya akan ditelepon kemana? Akhirnya kita datang. Hari ini Bapak Ibu, kita kompromi tidak akan dosa-dosa kita. Kita berkompromi enggak dengan dosa-dosa kita? Atau kita ada rasa marah juga ketika kita bermain-main dengan dosa? Saya pernah meninggalkan Tuhan, meninggalkan jemaat. Saya mengambil keputusan jadi murid waktu masih single ya di Jakarta, dan saya jadi murid, mengambil keputusan jadi murid, mengambil keputusan menikah dengan Kristus. Tanggalnya saya lupa, bulannya ingat karena udah lama, bulan 2 tahun 1999. Dan di dalam perjalanan saya jadi murid, saya bersyukur ketemu komunitas. Saya banyak dibantu secara karakter, saya banyak bertumbuh. Saya juga akhirnya menjadi pemimpin di single saat itu. Saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan, ambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Saya juga mulai terlibat di KKK, ASER, semua saya ikuti saat itu. Dan di tengah perjalanan sebagai seorang murid, tiba-tiba saya ingat bahwa break dan martabak Mesir. Jadi ada masalah keuangan saat itu. Singkat cerita, saya akhirnya mengambil keputusan meninggalkan Tuhan, meninggalkan komunitas, meninggalkan jemaat. Padahal saat itu di akhir-akhir saya mau pergi, saya masih lakukan banyak hal. Saya masih ngajar orang Alkitab, ikut studi. Saya masih bimbing saat itu.
Tapi karena kekhawatiran saya akan masa depan, saya udah mulai kompromi, saya udah mulai main-main dengan dosa. Bahkan, tapi saya masih datang ibadah, datang midweek, datang pertemuan grup, datang pembimbingan datang. Tapi sebenarnya saya sudah main-main. Bahkan saya mulai main-main juga dengan dosa, termasuk mungkin hubungan saya dengan wanita berpacaran, mulai main-main. Tapi saya masih datang, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Saya kadang-kadang saya sering pikir-pikir gini ya, Tuhan kenapa kok saya dulu meninggalkan Tuhan, bagaimana sekarangnya? Hari ini udah seperti apa? Aku sering berpikir begitu. Vince yang bertolak belakang. Ya, kalau saya dulu mungkin nggak begitu, nggak ketemu lah saya sama aku. Kita nggak jadilah, mungkin yang lain dulunya. Tapi maksud saya adalah bukan itu. Yang harusnya ada berkat Tuhan yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan, hanya karena kekhawatiran saya berkat itu hilang. Apa itu berkatnya? Ya mungkin orang berpikir apa berkatnya apa? Karakter. Mungkin karakter saya hari ini nggak seperti sekarang ini lagi, sudah jauh lebih mirip dengan Kristus mungkin. Mungkin saya sudah mimpin jemaat, mungkin nggak tahu di mana. Teman-teman saya single dulu, hari ini mimpin jemaat di Ambon, atau itu teman saya John Sinaga di Bogor, terus siapa yang di Balikpapan, itu teman-teman saya semua. Satu alumni di Universitas Media, termasuk Bang Jul ya, Bang Jul di atas saya lah, ya Bang ya. Hari ini kenapa Tuhan cemburu sama kita? Tuhan sebenarnya nggak ingin berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan itu nggak hilang. Itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini juga mungkin kalian bergumul, punya pergumulan, sabar, berjuang. Ikuti terus cara Tuhan. Ikuti terus jalur itu, jalur yang Tuhan sudah siapkan itu. Jangan lihat jalan lurus, jalan pintas itu. Wah ini kayaknya di dekat ini. Jadi ikutin aja jalurnya. Tuhan pengennya ke sini, ikutin. Kalau saya dulu saya putuskan balik ke Mesir. Dan baliknya tahu nggak lewat mana? Lewat jalur cepat. Bukan jalurnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan begitu sangat cemburu dengan kita? Tuhan tidak mau kita kehilangan berkatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena sudah gini-gini kan terakhir lah ya. Di Keluaran 34 ayat 13 sampai 14, sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, mesbah-mesbah patung-patung, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiap-tiap berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Inilah yang menjadi tema kita bulan ini. Nah hari ini berhala-berhala apa yang kita belum rubuhkan, yang belum kita tebang di dalam hidup kita sebagai seorang murid Yesus hari ini? Tuhan bilang tebang. Tuhan tidak mau kita hari ini salah mengabdi. Hari ini kita mengabdi ke siapa? Sama seperti bangsa Israel, mulai buat patung. Karena mereka, yang pola pikir mereka kan, mereka dulu dibentuk di Mesir kan banyak dewa-dewa. Dewa-dewa mereka itu harus ada bentuknya. Nah makanya mereka waktu Musa tinggali,
Mereka langsung teringat, kita buat dewa. Mereka ingin melihat Tuhan itu yang kelihatan, yang nampak dia. Makanya mereka dengan cepat buat patung itu. Jadi karena itu yang termindset di otak mereka. Nah, hari ini itu yang Tuhan mau ubah pola pikir ini. Dan supaya bangsa Israel kualitas hidupnya semakin meningkat. Bahkan Tuhan tidak mau kita hari ini salah menyembah. Manusia sering dibuat berpikir bahwa kita masih menyembah Tuhan. Sering kita berpikir, kita hari ini masih menyembah Tuhan nih. Masih ada di jalurnya ini. Padahal sebenarnya kita udah enggak ada di jalur. Sudah melenceng kita. Kita pikir yang kita ikutin itu kehendak Tuhan. Bisa, tapi sebenarnya bukan kehendak Tuhan lagi yang kita ikuti. Dan poin terakhir, kenapa Tuhan begitu sangat cemburu sama kita? Tuhan sangat ingin bangsa Israel mengenali siapa Tuhannya. Bahkan Tuhan, kalau kita baca seluruh Alkitab, hanya di keluarlah yang lebih sering Tuhan langsung menampakkan diri. Bertemu dengan Musa, menampakkan diri dari dua tiang api, bahkan bicara. Tapi itu pun bangsa Israel tetap tidak percaya. Jadi kenapa Tuhan cemburu? Tuhan mau kita sebagai murid Yesus, bangsa Israel juga mengenal siapa Tuhan. Posisi Tuhan itu di mana? Tuhan yang disembah. Bahwa tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya dia bilang bukan. Nah, hari ini sebagai seorang murid di zaman modern hari ini, apa yang menjadi patung-patung kita? Apa yang menjadi berhala-berhala kita? Yang lebih kita condong ke sana. Bahkan kalau ada misalkan tentang yang berhubungan dengan perasaan Tuhan, kita bahkan duluan kali itu daripada kita lebih mengorbankan perasaan Tuhan. Apa berhala itu? Saya sama istri, ini nggak apa-apa ya, sedikit lagi sharingnya. Kita jadi murid adalah banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, banyak hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya dan kita dibantu, dibimbing, dan kita bersyukur hari ini. Kenapa kita lebih enjoy, lebih happy? Karena kita melakukan apa yang dikasih tahu, apa yang dibimbing. Masalah pernikahan, masalah parenting anak yang terutama, ya. Hari ini di Jemaat Siantar banyak ya pasangan-pasangan muda yang baru punya anak kecil. Saya juga dulu pertama-tama jadi murid mengalami hal yang sama. Jadi kita punya anak 3, itu semua bereret ya, umurnya beda-beda 1 tahun. Jadi kita bersyukur semenjak kita jadi murid, anak-anak masih kecil, kita dikasih tahu belum sebulan jadi murid. Waktu itu saya di restorasi, istri saya jadi murid, saya langsung di PHK, kehilangan pekerjaan, anak-anak masih kecil. Oke, kalian cari paroro, nggak ada uang, nggak ada gaji. Disuruh lagi cari, supaya apa? Supaya apa? Kita diarahkan supaya gimana supaya tetap bertumbuh sebagai seorang murid, tapi semuanya nggak terabaikan. Kita lakukan. Kita punya rumah di Jalan Medan waktu itu, kejauhan, kalian pindah cari rumah kontrak yang lebih dekat supaya kalian bisa lebih dekat kita bantu. Kalau dipikir-pikir baru kehilangan pekerjaan, nggak ada duit, rumah sudah rumah sendiri, disuruh pindah dan itu kontrak. Gimana? Apakah kamu mau membunuh kami di Bandung ini? Tapi kita bersyukur karena
kita obey, kita ngikuti. Jadi ketika yang kita ambil keputusan itu pun salah, kita nggak sendiri menanggung bebannya. Ada pembimbing kita, ada jemaat yang ikut merasakan kesusahan itu, ikut merasakan ketidakenakan itu. Nah, hari ini pasangan menikah yang punya anak, ketika kita sharing, kita bagikan sama kalian, itu bukan tiba-tiba Tuhan datang mimpi itu disampaikan sama kami, enggak. Kami mengalami, kami merasakannya. Jadi ketika kita sharing, ini loh, ini coba buat, gimana responnya kita? Responmu gimana? Ah, gak kerja itu misalnya. Memang gak kerjaan, tapi itu akan menolong kita. Masalahnya, pertanyaannya, percaya. Jadi Tuhan cemburu supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Hari ini kita dibimbing, kita dikonseling, dibantu, supaya apa? Supaya kita tahu siapa yang kita ikuti. Jadi dari respon-respon kita lah, kita tahu orang itu lagi mengikut siapa. Ngikutin apa yang dipikirannya, atau ngikutin apa yang Tuhan sedang mau tunjukkan. Memang tidak mudah, nggak mudah. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Matius bilang, Yesus bilang, orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, dua Allah. Makanya Tuhan sangat marah ketika bangsa Israel membuat patung-patung lain, berhala-berhala yang lain. Tuhan bilang, kamu harus rubuhkan itu, kamu hancurkan itu. Hari ini kita mungkin ada Tuhan-Tuhan lain di dalam diri kita. Mungkin itu keuangan, apalagi mungkin itu keegoisan kita, kesombongan kita. Itu rubuhkan itu. Itu yang mau kita rubuhkan hari ini. Ah, Tuhan, hari ini kan aku gak ada sembah, gak ada patung lagi. Di rumah dia ini ada patung, tapi dia nggak sembah lagi. Kemarin saya main di rumahnya, apa cerita ya? Main di rumah, kita ngobrol pas malam Jumat ya. Malam Jumat ada gelas kecil. Terus mau minum bir bang? Oh, mau minum bir kita kan. Terus sengaja aku bikin di gelas kecil dan minum. Itu kokoku bentar lagi mau sembahyang itu tempat. Aku pakai gelas persembahannya. Terus memang habis itu datang pokoknya, ya sembahyang di rumah, ada tempat khusus, tempat ini. Pas aku baca ayat ini udah mau rubuhkan sebenarnya. Tapi kan saya pikir, itu kan bukan saya nyembah, jadi nggak perlu saya rubuhkan, itu dia. Nah ini juga enggak lagi, pokoknya masih tetap. Tapi bisa nanti suatu saat jadi nyembah dia, kalau nggak jaga hatinya. Ada kemenyannya, wangi kemenyannya. Makanya dulu Tuhan suka wangi-wangian itu. Jadi kurang lebih begitu. Apa hari ini yang susah kamu rubuhkan, susah kita rubuhkan? Mungkin keluarga, mungkin apa nggak tahu, kita beda-beda. Itu harus hancurkan. Jadi ikutin Tuhan, ikutin cara Tuhan. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya dengan pembimbing, dengan yang lain. Amin. Terakhir, ayat terakhir ini ya. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dunia sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlatar tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah secara lahiriah.
daripada menuruti Allah. Secara lahiriahlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dia bilang di sini, jauhilah mereka. Jadi kalau masih ada orang yang seperti ini, Tuhan sebenarnya bilang harusnya kita sebagai seorang murid di jemaat nggak ada lagi yang begini. Tapi kalaupun masih ada, kita kan dibimbing. Itulah yang berhala itu tadi. Itu yang mau kita lumpuhkan. Maulah kita dilumpuhkan. Tapi kalau nggak mau, dia bilang jauhi. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba nanti ada orang di sini saya jauhi. Iya, serius. Nggak mau lagi nanti nggak mau lagi peduli. Karena ketika peduli salah, ketika dicuekin salah. Jadi gimana? Dibantu salah, di depan misalkan baik, di belakang gimana? Gitu. Jadi jauhi mereka katanya. Tiba-tiba nanti saya dijauhi semua. Keegoan kita juga dan lain-lain seterusnya. Tuhan cemburu karena kita pertama milik Tuhan. Jadi Tuhan cemburu dengan kita karena kita miliknya Tuhan. Yang kedua, Tuhan cemburu. Kenapa Tuhan cemburu? Karena Tuhan nggak mau berkat Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan ke kita itu, nggak mau Tuhan untuk hilang dengan itu saja. Tuhan cemburu karena Tuhan ingin kita sebagai murid-muridnya hari ini, sebagai bangsa Israel di zaman modern hari ini, Tuhan ingin kita kenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. The one and only, satu-satunya yang kita kenal. Itu saja firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa, bersyukur Tuhan hari ini kami bisa melihat atau merasakan, bahkan mendengar berita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Tuhan yang menyelamatkan Nuh bersama keluarga dari air bah. Secara mungkin Tuhan, secara perasaan kami tidak bisa merasakan itu. Kami belum pernah melihat yang seperti itu Tuhan. Tapi hari ini lewat firman Engkau, saya percaya, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah hari ini, Tuhan yang kami puja hari ini adalah Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, berdoa supaya kami sebagai murid-murid Engkau di zaman hari ini Tuhan bisa terus berjuang, bisa terus mematikan ego kami, mematikan kelemahan-kelemahan kami, mematikan kedagingan-kedagingan kami Tuhan, mematikan apa yang menghalangi kami untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan suatu hal yang mudah Tuhan untuk kami lakukan. Tuhan, bantu kami Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat daripada Engkau, berikan roh daripada Engkau Tuhan, untuk kami terus bergantung kepada Engkau, untuk kami terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman kali ini, bantu setiap kami untuk kami bisa tertolong Tuhan oleh firman Engkau hari ini. Dan pada akhirnya Tuhan, ke depan kami menjadi orang-orang atau menjadi murid-murid Engkau yang semakin mirip dengan Engkau Tuhan, yang semakin mengikuti karakter Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi mari kita berterima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Saya akan sharing beberapa hal tentang khotbah yang disampaikan. Kembali diingatkan gimana untuk mengikuti
pengikut Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, dan saya sangat tetap percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari terus dengan hati kita, di mana kita akan terus berlanjut sambil kita mempersiapkan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang kudus. Engkau sungguh baik dan mengasihi kami. Berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Engkau berikan. Selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan kepadamu, biarlah ibadah pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami baru saja diperlengkapi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini dapat kami hidupi dan selalu menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga pada saat kami selesai ibadah nanti, ada hal yang bertumbuh di dalam diri kami. Dan kami juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah ibadah hari ini. Tuhan, berikan kami juga kekuatan untuk terus dapat belajar dan mengerti tentang arti kesetiaan hati kami untuk bisa lebih mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, mulai dari Aser, tim Sombing, multimedia, mentor KKK, pengkhotbah, bahkan sampai gedung yang nyaman pada saat kami ibadah kepadamu dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, dan juga di Piwa Ministry secara usia mungkin tubuh mereka tidaklah kuat seperti dulu lagi. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, semangat, serta sukacita agar tetap senantiasa mau memuja dan memuliakan nama-Mu, sehingga nanti mereka dapat menjadi pewaris-pewaris iman kepada kami dan anak-anak kami juga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sudah menikah dan berkeluarga, kiranya Engkau memberkati pernikahan dan keluarga kami. Sertai kami juga setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan agar senantiasa sesuai dengan harapan yang kami dan Engkau kehendaki. Semoga pernikahan kami juga bisa terus bertumbuh dan senantiasa sama-sama belajar untuk semakin mirip dengan Engkau. Biarlah dari pernikahan kami juga Engkau bisa dikenal dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang di single, sertai mereka selalu, berkati pekerjaan dan usaha mereka, kekuatan mereka untuk selalu menjaga kemurnian mereka, serta tuntun mereka untuk mendapat pasangan hidup yang sesuai dan seimbang sebagaimana dengan mereka yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami di kampus dan di teens, berkati dan tuntun mereka untuk melewati pendidikan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat menunjukkan impian dan cita-cita mereka. Semoga nanti juga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang dapat memuliakan nama-Mu juga. Amin. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di KKK. Saat ini merupakan masa emas mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sertai dan berkati mereka juga Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesempatan serta kesabaran untuk mendidik mereka menjadi pribadi yang baik, anak yang takut akan Tuhan, sehingga kelak mereka bisa menjadi pemimpin dan menjadi alat untuk pekerjaan-pekerjaan besar di luar sana. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin tidak bisa hadir di tempat ini karena sakit atau pergumulan lainnya. Biarlah Kau berkati dan berikan mereka kesembuhan dan kekuatan untuk yang sakit dan pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk yang diberikan hati agar kami tidak kendor dan memberitakan Injil, menambah jiwa-jiwa baru di dalam kerajaan-Mu.
Tidak lupa juga kami untuk mendoakan negeri ini Tuhan, dimulai dari yang paling terkecil hingga presiden dan DPR, agar mereka senantiasa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri ini. Amin. Sertai juga dijauhi dari segala keburukan yang dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Amin. Masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan, namun kami tahu bahwa Engkau telah mengetahui seluruh dari pergumulan kami. Biarlah doa pada hari ini dapat menjadi kehendak-Mu serta menjadi kekuatan buat kami. Sebentar lagi kami akan berpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati dan sertai kami di dalam perjalanan dari tempat ini sampai tujuan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.